Pemirsa, pengamat ekonomi Viraguna Bagus Oka mengatakan Bali saat ini sedang menghadapi berbagai permasalahan multidimensi tanpa ada solusi yang konkret. Tata ruang Bali syarat dengan eksploitasi yang kebablasan atau berlebihan yang akan merusak tata ruang dan ekosistem serta nilai-nilai holistik alam Bali. Salah satu dampak pembangunan kebablasan di Bali yakni terjadinya kelebihan fasilitas pariwisata. Para pengamat menilai saatnya di Bali dilakukan moratorium fasilitas pariwisata. Wiraguna mengungkapkan permasalahan Bali diantaranya persoalan struktural, infrastruktur, kemacetan, persoalan sampah, tata ruang pembangunan hotel dan villa yang overbuilt, kepadatan penduduk, masalah sosial, keamanan, hingga ekonomi seperti masalah dunia usaha, keuangan, perbankan yang terus merosot. Sementara Bali dikatakan memiliki peluang besar menangani pariwisata secara terpadu dengan model Otoritas Khusus Pariwisata Bali. Otoritas khusus itu meliputi 3 pilar utama berbasis Otoritas Keimigrasian, Otoritas Pintu Masuk Udara atau Laut, dan Otoritas Penanaman Modal, Planning, Organizing, Executing, dan Controlling, yang seharusnya berada satu komando di tangan Provinsi Bali. Jika otoritas khusus pariwisata dengan 3 pilar tersebut dapat dilaksanakan dengan aturan yang kredibel dan penegakan hukum yang tegas, maka dapat dipastikan Bali akan memiliki sumber dana mandiri minimal 10-12 triliun rupiah per tahun atau 2 kali APBD Bali saat ini. Dana mandiri tersebut antara lain bersumber dari VOA, Visa on Arrival, dan investasi atau penanaman modal yang masuk Bali. Dengan bisa terwujudnya otoritas khusus pariwisata Bali di bawah kendali langsung Pemprov Bali, maka pengembangan Bali Maritim Tourism Hub BMTH yang dicanangkan oleh inisiatif Menteri BUMN dan mengklaim pendapatan daerah akan bisa naik 2,7 kali lipat sudah tidak relevan lagi karena dengan pengembangan BMTH lagi-lagi tata ruang Bali akan makin rusak. Sejatinya Bali berkali-kali menyerukan agar dilakukan moratorium pembangunan fasilitas pariwisata khususnya akomodasi. Namun wacana tersebut tarik ulur hingga pembangunan yang terjadi saat ini terkesan kebablasan. Menurut pengamat pariwisata Bali Imade Sulasajaya, memang perlu dilakukan moratorium dan regenerasi pemikiran tentang konsep pariwisata Bali. Fasilitas pariwisata memang harus diremajakan karena memang pariwisata Bali sudah tua. Namun jangan ada bangunan yang baru lagi. Perlunya moratorium karena menurutnya pariwisata Bali sudah over tourism facilities. Indikatornya dapat dilihat dari kuantitas isian hotel belum maksimal dan merata, secara kualitas belum terkendali dengan baik dan belum bercirikan budaya Bali. Dampaknya sudah nyata terlihat dari penjualan online lewat OTA atau yang lain dengan diskon tinggi, terkesan fasilitas pariwisata Bali dijual murah, sedangkan kualitas produk dan pelayanan pasti berkurang. Pemerintah harus berani mengambil tindakan sekecil apapun, stop dan benahi dulu aturannya. Harus ada keberanian bersikap tegas seperti masalah sampah. Selain moratorium pariwisata Bali, perlu juga mengubah mindset menjadi regenerasi pariwisata. Menurutnya Bali saat ini mulai terpengaruh zaman artificial intelligence, kecerdasan yang direkayasa mengikuti budaya lain seperti keramah tamahan yang direkayasa. Oleh sebab itu, memberlakukan pemikiran dan konsep baru dalam pola tata kelola secara berkelanjutan dalam banyak hal, seperti moratorium fasilitas untuk mengkonsep pola tata kelola fasilitas. Selama ini tujuan dari pariwisata hanya berpatokan dari jumlah wisatawan dan uang yang dikeluarkan selama berwisata. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Denpasar, Ide Bagus Beni Pidaderus mengatakan belum bisa melihat terkait data perizinan pembangunan fasilitas pariwisata karena adanya sistem WSS. Selain itu, izin pembangunan PBG dikeluarkan pemerintah daerah masing-masing tingkatan berdasarkan skala-skala usahanya, seperti pembangunan hotel dengan jumlah kamar 200 ke atas dikeluarkan pemerintah pusat, di bawah 200 sampai 101 dikeluarkan pemerintah provinsi, dan 100 ke bawah dikeluarkan Pemkab atau Pemkot. Sementara rencana pengembangan kawasan di area Pelabuhan Benoa untuk beberapa fasilitas pariwisata dikatakan Pemkot mendukung sesuai kewenangan. Cita Maya Bali Pos melaporkan.